Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasira Salima dengan NIM 185. Dan saya Kayanda Nurdara Kurota Ayun dengan NIM 207. Kami dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Penjelasan ini disusun berdasarkan 2 jurnal ilmiah yang membahas asal-usul bahasa Indonesia, proses perkembangannya, serta peran bahasa Indonesia dalam sejarah bangsa. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang sudah digunakan sejak masa Kerajaan Melayu dan Sriwijaya sebagai bahasa pergaulan, perdagangan, dan administrasi. Hal ini terlihat dari beberapa prasasti kuno seperti Prasasti Kedudukan Bukit yang dibuat pada tahun 682 Masehi menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu terus mengalami pembinaan. Salah satu tokoh yang berperan besar adalah Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan ahli bahasa dari Riau. Ia menulis beberapa karya penting seperti Bustan Al-Katibin pada tahun 1857 dan Pengetahuan Bahasa pada tahun 1859. Kedua buku ini memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan kaidah bahasa dan ejaan Melayu. Selain itu, perkembangan bahasa Melayu juga diperkuat melalui kegiatan para cendekiawan di organisasi Rusdiah Club di Riau yang berfokus pada sastra dan kebahasaan. Kemudian, memasuki abad ke-20, bahasa Melayu semakin digunakan dalam organisasi pergerakan nasional karena sifatnya yang mudah dipahami di seluruh Nusantara. Penggunaan bahasa yang sama mempermudah komunikasi antar daerah hingga akhirnya mencapai puncaknya pada Kongres Pemuda tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada peristiwa tersebut, para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Inilah tonggak resmi lahirnya bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, kedudukan bahasa Indonesia semakin kuat karena secara resmi ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 sebagai bahasa negara. Pada fase setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mulai mengalami reformasi ejaan. Tahun 1947 mulai ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai bentuk penyederhanaan dari ejaan sebelumnya. Kemudian pada tahun 1972 diberlakukan ejaan yang disempurnakan, yang menjadi dasar penulisan bahasa Indonesia hingga akhirnya diperbarui menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Selain pembaruan ejaan, perkembangan bahasa Indonesia juga diperkuat melalui penyelenggaraan 10 Kongres Bahasa Indonesia sejak tahun 1938 hingga 2013. Kongres-kongres ini menghasilkan berbagai kebijakan penting seperti penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyusunan tata bahasa baku, pembinaan istilah, perumusan politik bahasa nasional, serta penetapan bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Dalam perkembangan, bahasa Indonesia melewati 3 fase utama. Fase pertama adalah fase bahasa persatuan sejak tahun 1928. Fase kedua adalah fase bahasa resmi negara sejak tahun 1945. Fase ketiga adalah fase bahasa internasional yang dimulai setelah tahun 2008 ketika diselenggarakan Kongres Internasional Bahasa Indonesia. Pemerintah kemudian mengembangkan program BIPA yaitu Bahasa Indonesia bagi penutur asing dan bekerja sama dengan berbagai universitas di luar negeri. Saat itu bahasa Indonesia telah dipelajari di lebih dari 45 negara dan menjadi salah satu bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang, mulai dari bahasa Melayu Riau hingga menjadi bahasa yang memiliki peran penting dalam persatuan bangsa, pemerintahan, pendidikan, dan diplomasi internasional. Perkembangannya didukung oleh pembinaan berkelanjutan melalui penyempurnaan ejaan, pengembangan kebijakan kebahasaan, serta penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Demikian penjelasan kami mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.